Pak Hari dirawat inap mendadak hening setelah mendengarkan pria tua itu bercerita kisahnya yang diabaikan dan disingkirkan istri dan anak tirinya. Pak Hari yang duduk bersandar dengan wajah lelah usai bercerita, perlahan menunduk, air matanya mengalir pelan. Di sisi lain, Sandi masih terpaku, sementara Raka menunduk dengan rahang mengeras, menahan gejolak emosi yang belum bisa ia artikan. Sedikit curiga dengan kisah kakek Hari yang hampir mirip dengan yang diceritakan oleh Satpam di rumah Erik. Tapi Pak Satpam mengatakan kakek Hashim ada di panti. Hati Raka dipenuhi tanda tanya tentang kakek Hari, tapi tak berani bertanya. Tiba-tiba, pintu kamar berderit pelan. Sosok wanita parubaya masuk sambil tersenyum ramah. Assalamualaikum Rabliwer WB, Pak Hashim, Enduk Ayu. Sapa Bu Harni untuk majikan dan putri kandungnya, lalu menatap pada Sandi dan Raka sambil menganggukkan kepala dengan ramah. Namun wajah tersenyum itu seketika berubah tegang saat menatap Raka, tubuhnya bergetar dan jantungnya berdebar keras. Waalaikumsalam Rabliwer WB. Semua yang ada di ruangan menjawab bersamaan dengan wajah senang melihat kehadiran Bu Harni. Ibu, ini yang Ayu ceritakan Pet Ibu pulang dari pasar. Beliau yang bernama Pak Sandi dan Mas Raka yang membantu pengobatan kakek. Ujar Ayu menjelaskan. Oh, Masya Allah, akhirnya bisa bertemu juga dengan orang baik yang membantu bapak saya. Kenalkan, nama saya Bu Harni, ibunya Ayu. Waktu bapak ke rumah, saya masih berjualan di pasar. Terima kasih ya, Pak Sandi, Nak Raka, buat kebaikan kalian. Sapa Bu Harni sedikit gugup saat menatap Raka. Sama-sama, Bu, senang juga bisa berkenalan dengan orang baik seperti Anda dan putrinya yang mau merawat majikan Anda yang disingkirkan keluarganya. Ujar Sandi dengan nada kagum setiap melihat siapapun yang berbuat kebaikan. Karena beliau sekeluarga orang baik dulunya, mereka pantas mendapatkan kebaikan juga dari saya yang sudah ditolong selama bekerja dengan Bapak Hari. Raka hanya menatap dan menyimak dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Kakeknya bernama Pak Hashim dan yang sekarang di hadapannya bernama Pak Hari. Kisah mereka hampir mirip, membuatnya bertanya-tanya dalam hati. Pak Hari, sudah makan siang? Ini saya bawakan kolak kacang hijau kesukaan Bapak dan kue dadar gulung. Alhamdulillah saya bawa banyak, silakan dicicipi. Bu Harni menyusun makanan yang dibawanya di atas nakas sambil menawarkan pada semua orang yang ada di ruangan itu. Bibir dan wajahnya terus mengulas senyuman ramah. Oh ya, Pak Hari, barusan saya bertemu teman lama waktu kerja dulu. Mereka habis periksa di rumah sakit ini juga, tapi saya nggak bilang kalau Bapak yang sedang dirawat. Saya bilangnya keluarga saya yang dirawat. Sebentar lagi teman lama saya datang mau menjenguk kemari. Pasti Bapak nanti kaget. Teman saya juga kaget. Sebentar lagi sampai karena istri dia jalannya pelan, harus digandeng. Ujar Bu Harni tertawa geli sendiri, karena berniat memberi kejutan pada teman lamanya, juga pada Pak Hari yang terlihat menautkan kedua alisnya. Penasaran. Tak lama kemudian terdengar suara pintu berderit lagi. Masuk pria parubaya bertopi dan berjaket kusam masuk dengan langkah pelan menggandeng istrinya untuk masuk ke ruangan di mana Bu Harni tadi masuk. Setelah berada di ruangan, tatapan pria itu langsung tertumbuk pada sosok Sandi dan Raka yang berdiri menatapnya terkejut. Pak Sandi, loh, Anda berdua di sini? Tanya Pak Mulyono keheranan. Loh, Pak Mulyono, toh teman kerja Bu Harni yang dimaksud tadi? Tanya Sandi tak kalah heran. Iya, Pak. Jawab Pak Mulyono ramah pada calon bosnya itu, lalu memperkenalkan istrinya. Pak Sandi, Nak Raka, kenalkan ini Suci istri saya. Bu, ini calon bos kita besok yang aku ceritakan tadi. Pak Mulyono saling mengenalkan. Bu Suci langsung menyalami tangan Pak Sandi dengan membungkukkan badannya, tanda hormat, sambil mengucapkan terima kasih pada kebaikan Sandi pada suami dan dirinya. Wah, ternyata kamu sudah kenal sama Pak Sandi juga toh, Pak Mul? Ya sudah, sekarang kenalkan bapak aku juga nih. Ujar Bu Harni dengan hati senang.
Pak Mulyono beserta istri langsung menoleh ke arah Bu Harni dan menatap lelaki tua yang terbaring di ranjang rumah sakit. Pria itu menatap wajah Pak Mulyono lekat, seolah mengingat-ingat. "Astaga!" seru Mulyono dan Bu Suci bersamaan. "Tuan, ini Tuan besar!" Langkahnya langsung terhenti, seolah bumi menahannya. Matanya membelalak tak percaya. Tangannya gemetar hebat. Sandi dan Raka ikut terkejut melihat reaksi Pak Mulyono saat melihat Pak Hari. Pak Mulyono menghampiri dan menatap pria tua yang kini juga perlahan mendongak, menatap wajah pria yang sudah bertahun-tahun tak dilihatnya. "Tuan besar, ini saya, Mulyono." Suara Pak Mulyono bergetar, lalu ia maju perlahan, berdiri sambil membungkukkan badan di sisi ranjang. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih tangan pria tua itu dan menciumnya berkali-kali dengan taksin penuh kerinduan. Begitu juga Suci, istrinya. Tangis kerinduan mereka tak bisa dicegah. Bu Harni turut mengusap air bening yang mengalir di pipinya melihat pertemuan antara majikan dan pekerjanya itu setelah 10 tahun berlalu. Gusti Allah, matur suwun, masih pertemukan saya dengan Tuan. Saya kira Tuan besar ada di panti jompo, ternyata bersama Mbak Kyu Harni. Bagaimana bisa? Tanya Mulyono keheranan. Pak Hari menatap pria yang menangis dan menciuminya itu dalam-dalam. Matanya menyipit, lalu membulat. Mulyono, Suci, akhirnya kita bertemu lagi." Suaranya lirih, tercekat dengan mata berkaca-kaca. "Iya, Tuan. Saya, Mulyono." Pak Hari langsung menangis. Tangis yang tak bisa ia tahan. Ia genggam tangan Mulyono erat-erat. "Ya Allah, kamu baik-baik saja. Kamu masih ingat aku yang pesakitan ini? Apa kamu masih bekerja di sana?" "Tidak lagi, Tuan. Kemarin saya dan istri dipecat Den Erik karena Tunggu, ada apa ini? Siapa Pak Hari sebenarnya? Pak Mulyono, kenapa menangis? Tolong jelaskan." Sandi mulai penasaran. Pak Mulyono berdiri, menghapus air matanya yang tak kunjung berhenti. "Pak Sandi, maaf saya sampai lupa karena terharu bisa bertemu Tuan besar lagi. Inilah orang yang Bapak dan Nak Raka cari selama ini. Beliaulah Tuan Hashim Al-Farizi, majikan saya yang disingkirkan dari rumahnya oleh istri mudanya, Bu Ratna, dan anak tirinya, Erik." Dek, Raka langsung terhuyung. Napasnya tercekat. Jantungnya seolah berhenti berdetak. "Kakek," bisiknya. Pemuda gagah dan tampan itu berjalan mendekat dan langsung bersimpuh di samping ranjang dengan air mata yang siap tumpah. Pak Hari mengangkat wajahnya, menatap Raka. Ia mengernyit, wajahnya tegang, tubuhnya gemetar. "Kakau, siapa namamu, Nak?" tanya pria tua itu. Raka menatapnya penuh haru dan rindu, air matanya mengalir deras saat menyebutkan namanya. "Namaku Raka, Kek, Raka Kalingga Alfarizi. Aku cucu kakek." Bu Harni dan Ayu ternganga sambil menutupnya dengan telapak tangan mereka. Semua yang ada di ruangan sama-sama terkejut dengan pertemuan kakek dan cucunya itu. Tubuh Pak Hari kembali kaku. Ia menggigil. "Laka, Kalingga, masa Allah, putraku Kalingga, kau memiliki anak, Nak?" Tanyanya masih tak percaya. Raka masih berlutut. "Saya cucumu, Kek. Saya anak pertama dari almarhum ayah Kalingga." Pak Hari menangis terisak. Tangannya menggenggam erat selimut. Ya Allah, ternyata benar dugaanku. Wajahmu memang mengingatkan aku pada putraku." Ujarnya masih terisak dengan tubuh gemetar. Raka pun gemetar. Ia ingin memeluk sang kakek, tapi tubuhnya seolah tertahan, tak berani memeluk sebelum sang kakek mengizinkan. Pria tua itu perlahan membuka tangannya, siap menerima pelukan sang cucu. "Mendekatlah, Nak, peluk aku." Raka menjerit kecil tertahan,
lalu merangkak ke sisi ranjang dan memeluk sang kakek erat-erat. Tangis keduanya pecah, melampiaskan rasa rindu. "Maafkan Raka, Kek, saya terlambat. Saya hampir menyerah mencari kakek." Pak Hari memeluk Raka sekuat yang ia mampu. "Tidak, kamu tidak terlambat, Nak. Kamu datang. Kamu datang tepat waktu. Di saat kakek sudah kehilangan semangat untuk hidup, sekarang kakek akan berjuang untuk sembuh demi cucuku," ujarnya sambil menatap Raka dengan teduh. Mulyono berdiri di sisi ranjang, menyeka air matanya. Ia menatap Pak Sandi. "Pak Sandi, ini benar-benar mukjizat. Allah masih adil. Dulu saya tahu Tuan Hashim diusir, tapi saya tak bisa bantu. Istri saya juga waktu itu hampir dipukul Nyonya Ratna karena membela Tuan agar jangan dibawa ke panti jompo. Sejak itu kami diam karena butuh kerjaan, walau saya tahu Arik dan ibunya telah merebut segalanya." Pak Mulyono tertunduk dengan perasaan merasa bersalah. Sandi hanya menepuk bahu Pak Mulyono lembut tanpa berkata-kata. Pak Hashim menyentuh wajah Raka, menatap matanya dalam-dalam. Kamu sangat mirip ayahmu, Kalingga. Tatapanmu, matamu, aku tak bisa salah. Kamu memang benar cucuku." Sandi menghela napas berat. "Masya Allah, saya sampai tak tercengang dengan pertemuan luar biasa ini. Akhirnya Raka dipertemukan dengan keluarga ayah kandungnya." Pak Hari tersenyum dalam tangisnya. "Kakekmu ini tidak punya rumah, harta, atau jabatan lagi, Nak. Apa kau masih mau menganggap kakekmu yang miskin ini? Tapi aku butuh kalian, keluargaku, yang dulu kuanggap telah musnah. Bagaimanapun kondisi kakek dan keadaan kakek, Raka tetap sayang sama kakek, dan Raka berjanji mulai hari ini akan turut merawat kakek hingga sembuh. Raka juga punya tabungan lumayan, bisa untuk buka usaha yang bisa menghidupi kita, Kek." Mulyono menepuk bahu Sandi pelan. "Saya jadi saksi. Semua ucapan Pak Hari ini benar. Saya lihat sendiri bagaimana beliau ditindas di rumahnya sendiri." Pak Hashim mengangguk lemah. "Dan sekarang, mungkin Allah ingin agar semua kebenaran dibuka." Pak Hari menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Kau mau tinggal bersamaku, Nak? Kita cari kontrakan biar kita bisa tinggal bersama, mengobrol bersama." Raka tak bisa bicara, ia hanya mengangguk cepat dan memeluk sang kakek lebih erat lagi. Tangisnya mengalir tanpa bisa dihentikan. Terima kasih, ya Allah, sudah kau pertemukan kami kembali," bisik Raka dalam pelukan haru. Di balik pintu yang sedikit terbuka, Bu Harni berdiri sambil menahan tangis. Ia menyaksikan keajaiban itu, sebuah keluarga yang nyaris hancur, dipertemukan kembali dalam satu pelukan dan satu pengakuan tulus. "Kek, boleh Raka bertanya?" "Tanya apa, Nak? Bukankah kakek diantar ke panti jompo katanya? Kenapa bisa tinggal di rumah Bu Harni? Dan kenapa juga nama kakek dipanggil Hari?" Bab ke-52. Hanya suara tangis lirih Raka isakan berat Pak Hashim yang terdengar di ruangan tempat kakek Hashim dirawat. Yang lain menatap dengan Hari sambil mengusap bulir bening yang ikut mengalir menyaksikan pertemuan cucu dan kakek itu. Semua pandangan mata tertuju pada keduanya. Pelukan Raka dan Pak Hashim seakan menjadi penebus semua tahun yang hilang, semua waktu yang terbuang, semua luka yang tak sempat terobati. Namun pertanyaan Raka menggantung di udara, menyayat gandingan yang mengikat hati mereka. "Kek, boleh Raka bertanya?" Pak Hashim melepaskan pelukannya perlahan, menatap wajah cucunya yang begitu mirip almarhum putranya. "Kalingga." "Tanya apa?" "Cucuku, Pak Satpam Mulyono bilang kakek diantar ke panti jompo katanya. Tapi kenapa bisa tinggal di rumah Bu Harni? Dan kenapa juga nama kakek dipanggil Hari?" Pak Hashim menunduk. Ada luka lama yang terkuak. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara lembut dan penuh getaran memecah keheningan. "Den Raka, izinkan ibu yang cerita ya." Semua mata kini tertuju pada Bu Harni yang melangkah pelan agar lebih dekat dengan Raka, lalu duduk di kursi samping ranjang.
Ia menatap Raka yang duduk di ranjang masih saling menggenggam tangan dengan kakeknya. Pak Hashim masih gemetar dengan mata berkaca-kaca. Raka menganggukkan kepala, mempersilahkan Bu Hari untuk bercerita. Saya bekerja di rumah Tuan Besar sejak masih gadis. Saya yang mengasuh dan menjaga dengan Kalingga saat balita dari balita hingga remaja. Hingga saya menikah dengan supir pribadi di keluarga Tuan Hashim. Kami menikah dibiayai beliau. Bahkan rumah yang kami tempati juga hadiah dari beliau. Hadiah uang untuk cuti bulan. Madu pun bisa kami belikan mobil. Hingga terjadilah hari yang tak akan pernah saya lupakan. Bu Harni menghela napas berat. Tiba-tiba Nyonya terjatuh dari tangga dan kritis. Saya sempat merawatnya dan sempat menitipkan pesan untuk menjaga dan tetap merawat keluarganya, juga menitipkan sesuatu pada saya untuk disimpan baik-baik. Saya sebenarnya heran saat itu, tapi tetap saya lakukan. Ternyata Nyonya Besar tak lama kemudian meninggal. Kabar Nyonya meninggal tersebar luas. Banyak yang datang dan mendoakan karena beliau orang baik, suka berbagi di warga sekitarnya, juga panti asuhan dan yatim piatu. Polisi juga didatangkan untuk mencari sebab kecelakaan yang dialami Nyonya Besar. Tapi semua CCTV tak ada yang berfungsi. Saya sama Dek Suci, istrinya Mas Mulyono yang sempat jadi tertuduh waktu itu. Karena saat itu yang ada di rumah cuma kami berdua, Pak Mulyono di depan, suami saya mengantar Tuan Besar keluar kota, dan Kalingga masih sekolah. Padahal saat kecelakaan itu terjadi, Bu Ratna, sepupunya Nyonya Besar juga ada di rumah bersama anaknya, Den Erik, tapi mereka bilang ke polisi sedang berada di kamar, beribadah mendoakan suaminya yang juga baru meninggal. Bu Ratna datang menginap ke rumah karena ingin curhat dan melupakan kesedihan atas kehilangan suaminya. Itu kata Nyonya Besar. Setelah 100 hari meninggalnya Nyonya, Tuan Besar dan Den Kalingga masih terpuruk dan berduka, entah kenapa tak lama kemudian, Nur Ratna dan Den Arik bisa mengambil hati mereka berdua, hingga akhirnya Tuan Besar menikahi Bu Ratna. Wanita itu tak sebaik Nyonya Besar. Sikapnya angkuh dan sombong pada kami, tapi sangat manis bila di depan suami dan Den Kalingga. Seolah-olah sangat perhatian dan sayang. Waktu berlalu, hingga Den Kalingga dan Den Arik sudah dewasa. Namun saya bisa melihat Den Arik sangat cemburuan dengan apa yang dimiliki Den Kalingga. Selalu saja meminta pada ibunya apa yang Den Kalingga punya. Ibunya selalu menuruti dan bisa saja merayu Tuan untuk memberinya uang dalam jumlah besar. Hingga Den Kalingga berpamitan hendak pergi ke sebuah desa, karena dapat undangan untuk tugas kerja katanya, memberi penyuluhan tentang pertanian pada warga. Setiap hari selalu menelpon bertanya kabar, bahkan sempat pulang 2 kali dan bercerita tentang desa itu, dan ada gadis yang membuatnya tertarik di sana katanya. Awalnya saya sempat dengar Tuan Besar dan Nyonya kedua setuju. Tapi setelah Den Kalingga kembali ke desa, berbeda lagi bilangnya. Intinya, Nyonya Ratna bilang, kalau gadis desa itu anak orang terpandang dan dari keluarga kaya di desa itu. Boleh saja Den Kalingga menikah kalau saling mencintai, tapi kalau dari warga jelata, miskin dan tak berpendidikan, mereka tak sudi dan melarang Den Kalingga membawa calon istrinya ke kota untuk diperkenalkan pada orang tuanya. Ternyata Den Kalingga tetap menikahi gadis miskin dan berpendidikan rendah itu. Membuat Nyonya Ratna marah dan Tuan Besar kecewa lalu mencabut semua fasilitas yang diberikan untuk Den Kalingga. Mereka membiarkan Den Kalingga kesusahan dengan tujuan tak kuat hidup miskin dan kembali pada mereka, tapi harus menceraikan istrinya. Hicks. Bu Harni tak kuasa menahan tangisnya saat menceritakan kisah pilu di keluarga majikannya. Sejak saat itu, kami semua tak lagi mendengar kabar tentang Den Kalingga dan keluarga kecilnya. Nyonya Ratna memblokir bahkan mengganti nomor ponsel Tuan Besar. Diam-diam suami saya menasehati saat di mobil, mengantar Tuan Besar kerja. Kehilangan Nyonya Besar sangat menyakitkan. Sedihnya nggak hilang-hilang. Jangan sampai putus silaturahmi dengan anak kandung sendiri, karena jika sampai kehilangan lagi, penyesalan datang dan merugikan diri sendiri. Alhamdulillah Tuan Besar sadar, lalu meminta suami saya mencari keberadaan Dan Kalingga dan meminta putranya datang ke kota bersama istri dan anaknya kalau sudah punya. Beliau sangat bahagia saat mendengar kabar kembali dari suamiku jika Den Kalingga akan datang bersama keluarga kecilnya dan meminta Nyonya Ratna dan Den Erik untuk memaafkan dan menerima kehadiran mereka. Namun kedatangan Den Kalingga yang ditunggu-tunggu dengan bahagia oleh Tuan Besar tak kunjung tiba. Hingga suatu hari beberapa orang datang ke rumah ini dan mengabarkan jika Den Kalingga dan istrinya meninggal karena kecelakaan tunggal saat perjalanan kemari dan dimakamkan di desa tempat istrinya.
Tuan Hashim langsung syok dan pingsan. Beliau jatuh sakit. Setelah sadar tak bisa bergerak dan hanya menangis dan melamun, seperti merasa bersalah dan menyesal yang luar biasa. Istri keduanya, Nyonya Ratna, saat itu juga memperlihatkan tidak pernah benar-benar peduli pada suaminya. Apalagi anak tirinya, Erik.